Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Jamaah sekalian yang saya hormati, marilah kita mulai kajian kita pada pagi ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi ini asbabun nuzul, sebab turunnya ayat, akan kita bahas tentang sumpah tidak bersalah. Orang bersalah seringkali menyembunyikan kesalahan yang dilakukannya. Orang salah tidak mau ngaku salah, tapi dia sembunyikan kesalahan, bahkan hingga bersumpah bahwa dia tidak bersalah. Imam Ahmad dan Al-Hakim meriwayatkan dari Ibnu Abbas yang berkata, suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berada di suatu naungan bayang-bayang sebuah kamar. Bayang-bayang itu hampir habis ketika beliau berkata, sesungguhnya akan segera datang menghampiri kalian seorang laki-laki yang melihat ke arah kalian dengan pandangan yang tidak baik. Jika ia datang, maka janganlah ada seorang pun dari kalian yang berbicara dengannya. Tidak lama kemudian datang seorang lelaki berkulit biru dan mata buta sebelahnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggilnya. Ketika telah mendekat, beliau berkata, atas dasar apa engkau dan teman-temanmu mencaci maki saya? Lelaki itu menjawab, izinkan saya membawa teman-teman saya kemari. Ia pergi untuk memanggil teman-temannya. Ketika berada di hadapan Nabi, mereka bersumpah bahwa mereka tidak pernah mengatakan hal itu atau melakukannya. Jadi bisa disimpulkan bahwa ada sekelompok orang suka memaki, suka mencela. Nah, suatu ketika di antara mereka lewat, yang di situ ada Nabi dan para sahabat, sehingga Nabi panggil dia, kalian kenapa suka mencaci maki kami? Kira-kira begitu. Dia nggak ngaku. Enggak, kami enggak pernah begitu, kan gitu. Maka Allah turunkan firman-Nya surat Al-Mujadilah ayat 18. Surat 58 ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma yab'atsuhumullahu jami'an fayakhlifuna lahu kama yakhlifuna lakum wa yahsabuna annahum ala syai'in ala innahum humul kadzibun. Ingatlah hari ketika mereka semua dibangkitkan Allah, lalu mereka bersumpah kepadanya bahwa mereka bukan orang musyrik, sebagaimana mereka bersumpah kepadamu, dan mereka menyangka bahwa sesungguhnya mereka akan memperoleh suatu manfaat.
ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang berdusta. Nanti di hari akhirat orang-orang itu juga akan bersumpah kepada Allah, enggak kok, kami enggak musyrik, jangan dimasukkan ke neraka. Ya, sama Allah saja masih berani bersumpah bahwa mereka tidak bersalah, mereka tidak musyrik, padahal Allah itu Maha tahu. Apalagi kepada manusia. Pelajaran yang kita ambil dari cerita dan ayat ini adalah, pertama, manusia yang melakukan kesalahan amat bagus bila mau mengakui kesalahannya agar mudah memperbaiki diri. Jadi kalau salah lebih baik ngaku saja bersalah. Meskipun kadang orang bersalah itu kalau ngaku bersalah dia beresiko. Resiko apa? Resiko dia akan dihukum, misalnya kalau ada proses hukum. Pernah nggak Pak di pengadilan ada orang dituduh, kan pengadilan tuh biasa menyampaikan tuduhan. Nah, ada nggak di pengadilan ketika jaksa menyampaikan tuduhan lalu si terdakwa langsung mengatakan apa yang dituduhkan semuanya benar, emang saya bersalah, maka silahkan Pak Hakim memutuskan perkara supaya cepat selesai. Ada nggak begitu Pak? Ya, malah dicari pengacara yang paling pinter ngomong, yang paling pinter bersilat lidah kata orang, biar supaya si pengacara itu mengatakan bahwa orang ini tidak bersalah, gitu. Beda kalau di zaman Nabi, ada cerita seorang wanita berzina, menyesal di atas perzinahan itu. Namanya juga kehilafan, bukan memang niat mau melakukan perzinahan, tapi ya salah mau tetap salah. Dia bertaubat, dia menyesal atas kesalahannya berzina. Ternyata dia hamil. Sesudah hamil, ketika sedang hamil, dia datang menemui Nabi. Ya Rasul, saya telah melakukan kehilafan yang sangat besar. Apa? Saya berzina, saya menyesal, saya bertaubat, maka hukumlah saya. Udah ngaku, minta dihukum. Sekarang udah dituduh emang salah, masih merasa enggak bersalah. Lebih parah, suka melemparkan kesalahan itu pada orang lain. Bukan saya yang salah, dia tuh. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak langsung menghukum. Kenapa? Karena wanita itu sedang hamil. Kehamilannya harus diurus dengan baik. Karena si janin dalam kandungan tidaklah bersalah. Yang salah kan wanita itu, si janin mah tidak bersalah. Kata Nabi, ya sekaligus Nabi ingin menguji, ini benar nih orang ngaku bersalah, perlu diuji juga. Sekarang uruslah kehamilanmu dengan baik. Nanti kalau sudah melahirkan kamu kesini lagi.
Nah, kemudian diurus dengan baik kehamilannya sampai dia melahirkan dengan selamat. Kan ada orang melahirkan nggak selamat, meninggal waktu melahirkan. Sesudah dia melahirkan, kondisi fisik sudah pulih, maka dia datang menemui Nabi. Ya Rasul, saya sudah melahirkan, ini bayinya masih merah. Sekarang hukumlah saya. Nabi masih perlu menguji, benar nih orang ngaku berzina, sebab kalau orang berzina nggak sembarang dihukum. Harus ada saksi. Saksinya 4 lagi. Jadi kalau orang dituduh berzina harus bisa ditunjukkan saksi. Saksinya 4. Ada orang ngintip 1, ngintip 2, nggak nyampe 4. Sehingga boleh dibilang mana ada orang berzina dihukum dengan sebab tuduhan itu, karena apa? Kurang saksi. Jadi jangan sembarang menuduh orang berzina. Kemudian kata Nabi, ini bayi membutuhkan air susu ibu. Susukanlah bayimu selama kira-kira 2 tahun. Pulang lagi dia urus bayinya dengan baik, disusukan dengan air susu ibu. Itu menunjukkan betapa pentingnya menyusui anak. Kan kadang-kadang ibu-ibu nggak mau menyusui anak. Kenapa? Habis dia kerja. Kalau dulu kan ibu di rumah saja, nggak kerja. Kerjanya apa? Ngurus rumah. Makanya kalau ibu-ibu ngisi biodata atau ditanya apa pekerjaan ibu, ibu rumah tangga kan gitu. Ibu rumah tangga itu jadi pekerjaan. Sekarang si ibu ditanya, ibu kerjanya apa? Saya karyawati, karyawan. Nah, kalau dulu bilangnya apa? Ibu rumah tangga. Nah. Karena begitu penting menyusui anak, maka seandainya orang bercerai, suami istri bercerai, istrinya hamil, masa iddahnya sampai melahirkan. Sampai dia melahirkan, itu nafkah menjadi tanggung jawab mantan suaminya. Sesudah dia melahirkan, selesai tanggung jawab mantan suami. Anak yang dihasilkan itu tanggung jawab bapaknya. Karena konsumsi si anak itu adalah air susu ibu, ya maka si bapak harus membiayai penyusuan itu. Karena orang menyusui juga kan harus makan minum yang bergizi, dibiayai oleh si bapak. Dia berarti harus ngasih uang kepada mantan istrinya untuk anaknya. Soal berapa-berapanya dimusyawarahkan. Berapa ini buat biaya menyusui anak? Ya nggak usah banyak-banyak bang, 3 juta aja cukup. Hah, 3 juta lu yang bener aja ngomong. Kan lu tahu sendiri gue dapetnya cuma 4 juta. Masa urusan satu bayi ini 3 juta? Tawar menawar boleh, sampai sepakat. Kalau nggak sepakat, si bapak itu boleh mengambil itu bayi. Memang seharusnya diasuh oleh ibunya karena masih harus susu ibu, tapi ibunya komersial.
Udah kalau begitu saya bawa aja. Nanti yang menyusui adik saya. Adik saya juga kan baru melahirkan. Bayinya malah mati. Air susunya kan ada di sini. Begitu boleh. Atau disusui sama ibu tetangga. Ibu tetangga juga baru melahirkan, gak apa-apa dia nyusui 2 bayi. Boleh begitu. Tapi anak ini dengan anak tetangga itu jadi saudara sepersusuan. Saudara sepersusuan. Nanti kalau dia udah gede, laki perempuan, dia tidak boleh menikah. Nah, gitu. Karena dia saudara sepersusuan, nggak boleh nikah tuh. Tapi kalau ada anak muda mau menikah, nggak usah nanya sama calon istrinya. Neng, dulu waktu masih kecil minum susunya apa, Neng? Kata emak saya SGM, Bang. Hah, SGM? Sama dong sama saya juga SGM. Berarti kata Pak Ustadz kita nggak boleh nikah, Neng. Lah emang kenapa? Karena kita saudara sepersusuan, Bang. Bukan begitu yang dimaksud saudara sepersusuan. Dari susu ibu yang sama. Kalau itu namanya saudara sepabrik. Yang kedua, yang membahayakan adalah bagaimana mungkin ia akan memperbaiki diri, mengaku salah saja tidak, bahkan berani bersumpah bahwa ia tidak melakukan kesalahan. Maka kalau begitu jadinya orang salah menambah kesalahan. Salah lagi. Kenapa? Karena dia bersumpah tidak bersalah. Sumpah itu kan harus apa adanya. Dia berdusta, dia berbohong dengan sumpahnya. Dia mencari alibi. Bagaimana supaya dia tidak dianggap bersalah. Cari alasan, bohong lagi. Lebih parah lagi lah, dia nuduh orang lain bersalah. Bukan saya yang salah, dia tuh yang salah. Tambah lagi tuh dosanya. Bagaimana mungkin dia akan memperbaiki diri kalau dia tidak mau mengakui kesalahan? Maka kalau orang bersalah, bagus dia ngaku salah biar gampang memperbaiki diri. Ya tentu dengan segala resikonya. Seandainya dia harus dihukum, ya dihukum, gak apa-apa. Begitu. Buat apa bayar pengacara mahal-mahal? Pengacara mahal gak ya? Pengacara mahal. Sehingga pengacara itu kadang-kadang menunjukkan kemewahan, menunjukkan harta yang dimilikinya. Itu kan dari hasil membela orang. Bukan tidak boleh jadi pengacara. Tapi kalau orang salah ya sudah, proporsional saja. Apalagi kesalahan itu udah nggak bisa ditutup-tutupi lagi, sehingga dia bakal diponis bersalah dengan hukuman misalnya 20 tahun. Kasakusuk ini pengacara. Akhirnya apa? Pengacara bilang kepada si terdakwa, hukuman bisa nanti dikurangi, nggak nyampe hukuman 20 tahun. Saya bisa bernego supaya bisa
Ya apa 10 tahun misalnya, apa kurang dari 10 tahun. Cuma mesti ngasih duit sama hakim. Gitu. Ada nggak uang? Berapa? Gitu. Ya paling nggak 1 miliar. Oh 1 miliar. Begitu kan? Akhirnya apa? Pengacara nyogok hakim. Ada nggak begitu, Pak? Nah, pengacara nyogok hakim supaya ponisnya tidak 20 tahun. Syukur-syukur kalau ponisnya malah bebas. Ponis bebas. Di mana tuh Pak yang ponis bebas? Surabaya. Diponis bebas. Nggak taunya hakimnya disogok. Sampai hakim itu bingung sendiri di mana naruh duit. Kalau duit ditaruh di bank, itu nanti dibaca oleh PPATK. Dari mana seorang hakim punya uang bermiliar-miliar? Bingung dia naruh duitnya. Akhirnya apa? Itu duit dibawa pulang ke kampungnya. Di mana kampungnya? Di Jepara. Dibawa ke kampungnya di Jepara. Kemudian dibungkus rapi itu uang, disimpan di kolong tempat tidur, di bawah kasur. 5,5 miliar. Ada beritanya kan di TV, 5,5 miliar ditaruh di bawah kasur. Nah itu begitu. Jadi bingung. Itu nyimpennya aja udah bingung bagaimana menikmatinya. Menikmatinya juga bingung. Mau dibeli mobil, udah punya mobil. Mau dibeli perabotan, udah punya perabotan. Paham? Terus begitu. Ini contoh. Yang ketiga, para pendusta tetap saja berdusta. Terus dusta ditutupi dengan dusta. Nah, tidak ada manfaatnya untuk kehidupan dunia dan akhirat. Di dunia dia bertambah gelisah. Di dunia dia tidak tenang. Kenapa? Dia dibayang-bayangi oleh kekhawatiran, oleh ketakutan kalau dusta ini terungkap sebagai dusta, makin tercoreng nama baiknya. Di negeri kita itu ada kasus-kasus orang dilaporkan ke polisi dengan tuduhan pencemaran nama baik. Pasalnya pasal pencemaran nama baik. Kalau orang berdusta mencemarkan nama baiknya enggak? Nah, itu mencemarkan nama baiknya. Cuma ada enggak orang melaporkan dirinya ke polisi? Pak polisi, Bareskrim, saya melaporkan diri saya sendiri supaya saya ditangkap dan dihukum. Masalahnya apa? Masalahnya saya berdusta. Karena dengan berdusta itu berarti saya mencemarkan nama baik saya sendiri. Jadi saya melaporkan diri saya untuk ditangkap, dihukum dengan pencemaran, dengan pasal pencemaran nama baik. Ada nggak yang begitu, Pak? Nggak ada. Padahal itu mencemarkan nama baiknya sendiri. Kalau orang melakukan kesalahan, itu mencemarkan nama baik sendiri. Tapi dia tidak peduli dengan nama baik diri sendiri. Tapi kalau orang lain yang mengatakan keburukan tentang dirinya, langsung dia marah dengan laporan kepada polisi pencemaran nama baik. Nah. Jadi di dunia itu berdusta nggak ada gunanya. Meskipun kelihatannya
dia jadi lolos dari jeratan hukum, padahal sebenarnya dia tidak tenang. Kalau kasus dia ini nanti terungkap, nggak tenang tuh sepanjang hidupnya. Dalam kehidupan akhirat, ya orang suka berdusta akan berhadapan dengan hukum dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa dihindari. Karena orang berdusta adalah bagian dari kemunafikan. Maka pelajaran berharga dari kisah dan ayat ini adalah kalau kita bersalah, ngaku saja, ngaku bersalah. Jangan menghindar, jangan menutup-nutupi kesalahan kalau memang kita sudah salah. Selesai, urusan cepat selesai, perkara cepat selesai. Kalau sekarang kan perkara nggak selesai-selesai, udah diponis naik banding, diponis lagi bersalah di tingkatan berikutnya naik banding lagi sampai ke yang paling tinggi. Akhirnya apa? Yang rusak nama baiknya bukan cuma dirinya, tapi hakim juga rusak. Hakim jadi rusak. Hakim tingkat Mahkamah Agung masih disogok juga, rusak nama baik hakim. Nah begitu. Oleh karenanya di dalam ayat lain itu disebutkan, surat Al-Baqarah ayat 188, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kamu makan harta di antara kamu dengan cara yang tidak benar. Wa tudlu biha ilal hukam. Apalagi kalau kamu sampai membawanya kepada hakim. Karena masalah harta yang bukan haknya, ya nggak boleh dia ambil, tapi dia ambil. Karena diambil akhirnya yang punya harta juga marah, yang punya harta mengklaim bahwa ini harta dia, harta saya. Akhirnya apa? Yang berdusta ini kemudian mengajukan ke pengadilan, dibawa ke pengadilan. Litakulu fariqam min amwalin nasi bil ismi, supaya kamu bisa makan harta orang dengan cara berdosa. Orang kalau ke pengadilan belum tentu mau cari keadilan, tapi ke pengadilan banyak yang mau mencari pembenaran. Litakulu fariqam min amwalin nasi bil ismi, supaya kamu bisa makan harta orang dengan cara berdosa. Wa antum ta'lamun, padahal kamu juga tahu bahwa itu sebenarnya bukan punya kamu. Nah, maka hati-hati. Baik, saya persilahkan bagi yang mau menyampaikan pertanyaan. Ya, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin bertanya, Ustaz, bagaimana kalau seorang hakim sudah tahu bahwa perkaranya itu jelimet gitu, Ustaz, sehingga dia hanya menuruti saja
di tingkat banding itu mengikuti tingkat pertama, putusan tingkat pertama. Kemudian tingkat banding juga mengikuti putusan tingkat banding gitu sampai tingkat kasasi. Padahal banyak sekali saksi-saksi, bukti-bukti yang menampilkan bahwa perbuatan seseorang itu bukan dia yang melakukan, Ustaz. Sehingga keputusan itu dia si terdakwa itu tetap bersalah. Misalnya dalam kasus Vina Cirebon, Ustaz, kita mengetahui bahwa semua bukti-bukti itu ditolak hakim gitu, Ustaz. Dalam hal ini hakim-hakim itu mengambil keputusan yang salah gitu. Apakah ada hukumannya bagi hakim tersebut, Ustaz? Ya. Hakim itu kan harus memutuskan perkara secara adil. Meskipun hakim itu sulit untuk memutuskan perkara karena misalnya nggak ada bukti, nggak ada saksi. Karenanya menarik itu pada masa-masa terdahulu, sehingga Nabi bercerita. Misalnya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu kan sebagai nabi tapi juga raja. Raja berarti hakim juga itu. Waktu itu ada 2 orang ibu, yang satu lebih tua, satu lebih muda. Dua-duanya punya bayi. 2 orang ibu ini pergi ke suatu tempat untuk suatu urusan yang sifatnya bersama-sama. Maka 2 orang ibu itu meletakkan bayinya, karena mungkin untuk urusan ini nggak mungkin dia bawa-bawa bayi. Diletakkan itu bayi di satu tempat. Lalu keduanya pergi ke tempat yang dituju. Ya sama kayak dulu Siti Hajar juga meletakkan bayinya Ismail di situ kan, di atas pasir. Lalu dia pergi mencari sesuatu. Ternyata satu bayi ini dimakan serigala. Pergi dibawa oleh serigala. Ketika 2 orang ibu ini kembali, ternyata bayi tinggal 1. Ini bayi saya nih. Yang satu kemana ya? Ini bayi saya. Enak aja ngaku-ngaku. Enggak, ini bayi saya. Bayi saya. Ribut gitu. Karena ribut, akhirnya dua-duanya bersepakat kalau begitu kita temui Nabi Sulaiman. Kita minta diputuskan ini perkara. Ada saksi nggak tuh? Nggak ada. Ada tes DNA? Kalau sekarang nggak ada. Ada kamera CCTV? Nggak ada. Begitu. Gimana ini? Nah, datang menemui Sulaiman. Diceritakan itu masalahnya. Tolong putuskan ini sebenarnya bayi siapa? Oh, ini bayi saya, kata yang satu. Enggak bisa, ini bayi saya. Baik, ribut lagi di situ kan gitu. Kalau begitu tunggu. Nabi Sulaiman masuk ke dalam rumahnya. Keluar lagi dengan pegang kampak. Dia masuk ke dalam itu mau ngambil kampak. Tuan, kenapa bawa kampak? Ini bayi biar supaya adil, biar supaya keputusan saya adil. Ini bayi mau saya belah 2. Separuh buat ibu yang lebih tua,
separohnya lagi buat ibu yang lebih muda. Yang lebih muda diem aja, tapi yang lebih tua gelisah. Nabi Sulaiman mendekati bayi itu dengan kampaknya yang sudah siap untuk dibelah dua ini bayi. Langsung ibu itu yang lebih tua berteriak, "Tuan, jangan. Lebih baik bayi ini buat dia daripada dipotong dua." Maka Nabi Sulaiman berkesimpulan bayi ini memang punya ibu yang lebih tua. Kenapa? Karena seorang ibu yang sejati nggak mungkin mau anaknya dipotong dua begitu. Begitu cara memutuskan Nabi Sulaiman itu. Nggak perlu pakai barang bukti, nggak perlu pakai saksi, karena nggak ada. Sekarang barang bukti ada, saksi banyak, berita udah berseliweran. Nah, tetap saja keputusan tidak sebagaimana yang diinginkan. Jadi hakim harus berlaku adil, memutuskan perkara secara adil. Dan informasi itu nggak bisa langsung diterima, tapi dipelajari, diseleksi. Makanya Nabi itu kalau dapat informasi begitu juga. Nabi tidak langsung, orang bilang nggak langsung ditelan mentah-mentah. Informasi itu diteliti dulu, dicek dulu. Maka kalau ada hakim yang tidak berlaku adil, nggak memutuskan perkara sebagaimana mestinya, ya dia beresiko dalam kehidupan di akhirat nanti. Makanya hakim itu ada 3, yang 2 masuk neraka, yang 1 masuk surga. Yang masuk surga itu yang memutuskan perkara dengan benar, dengan adil. Yang 2 itu ya berpihak pada salah satu. Berpihak pada salah satu itu ya bisa jadi berpihak pada orang kampungnya, berpihak pada keluarganya karena masih ada hubungan keluarga, golongan dan seterusnya. Berpihak itu mungkin kepada yang bayar. Tidak adil. Begitu Pak. Dan satu hal yang mesti kita ingat, enggak semua perkara bisa kita selesaikan di dunia ini. Karena itu tadi, kepentingan-kepentingan duniawi membuat orang memutuskan perkara tidak sebagaimana mestinya. Baik. Ada lagi? Ya. Ya, dalam suatu pengadilan kan ada hakim, ada jaksa, ada pembela, ada pengacara. Nah, seorang hakim kan memutuskan perkara. Seandainya terdakwa ini diputus bahwa dia bersalah dalam kasus tersebut gitu. Nah, itu kalau diputuskan sama hakim bahwa dia bersalah, kemudian dia naik banding ke tingkat tinggi, pengadilan tinggi ataupun ke Mahkamah Agung. Ternyata dia dinyatakan tidak bersalah gitu, dengan hakim yang lebih tinggi di tingkatannya. Nah, itu bagaimana? Bukan hakim yang memutuskan perkara di tingkat pengadilan, sementara dia naik banding bahwa orang ini tidak bersalah. Apakah itu ada di zaman Nabi gitu? Jadi kewenangan hakim ini gimana? Orang udah memutuskan dia bersalah, ternyata di tingkat tinggi lagi nih, pengadilan tinggi atau Mahkamah Agung, dia dinyatakan tidak bersalah. Itu dalam Islam gimana? Ya. Tergantung masalahnya. Dulu
ada orang mencuri, lalu dia dinyatakan bersalah karena mencuri. Tapi ketika itu dilaporkan kepada Umar sebagai khalifah, Umar nanya kenapa dia mencuri. Rupanya karena dia lapar, dia nggak punya. Maka Umar tidak menghukum dia sebagai pencuri. Kenapa? Ini tanggung jawab negara yang harus menyantuni, yang harus memberdayakan orang supaya dia tidak mencuri. Jadi tergantung masalahnya. Kalau sekarang kan orang mencuri belum tentu lapar kan, bukan karena lapar. Ya kalau orang korupsi kan dia udah digaji oleh negara sebagai pejabat, udah digaji, diberi fasilitas. Sampai ada orang bercanda, nyari duit susah, ternyata duitnya itu ada di lacinya Budi Ari. Itu kan ditemukan itu uang, apa tuh namanya, filing kabinet. Filing kabinet itu yang kotak-kotaknya bertingkat itu kan, ada 5, itu 5 kotak isinya uang semua. Ada lagi kotak yang sebelahnya lagi isinya uang semua. Begitu. Itu di ruang kerjanya Budi Ari kan. Siapa Budi Ari? Tuh gitu. Malah ada uang dihitung pakai mesin kan. Biasanya kan mesin itu kan adanya di bank. Karena di bank itu duitnya banyak, sehingga ngitungnya mesti teliti. Lah ini di kantor, di ruang kerja oleh kejaksaan atau kepolisian itu dibawa mesin untuk ngitung ada berapa jumlahnya. Tapi kalau memang bersalah, ya salah. Terus mestinya hakim yang di atasnya di pengadilan tinggi menguatkan keputusan hakim yang di bawahnya kalau memang bersalah. Jangan karena keberpihakan, karena hakim tingkat tinggi disogok dalam jumlah yang banyak, akhirnya dia membatalkan keputusan hakim di bawahnya. Kan begitu kasus-kasus yang banyak terjadi. Kalau emang salah ya salah, benar ya benar, gitu. Belum tentu hakim di bawahnya benar, belum tentu. Begitu. Maka kalau ternyata hakim di atasnya memenangkan perkara dengan sebab dia disogok, wah itu besar sekali dosanya. Begitu Pak. Dan orang yang sudah dinyatakan bebas oleh hakim tingkat tinggi itu jangan tenang-tenang saja, karena dia bisa jadi dengan kecurangan-kecurangan dia dinyatakan bebas, dia pun akan menerima akibatnya. Cuma kan orang tidak berpikir tentang akhirat, dia nggak berpikir tentang akhirat, dia menyepelekan akhirat, atau dia menyepelekan dosa. Gampang, yang penting bebas dulu, soal dosa mah bisa taubat. Ya taubat itu kan ada syarat-syaratnya yang harus dipenuhi. Enggak begitu saja orang bertaubat dengan mengucapkan astaghfirullahalazim wa atubu ilai. Enggak cukup. Di masa Nabi,
Nabi bercerita, itu terjadi pada masa Nabi Isa. Nabi Isa itu melihat orang mencuri. Lalu Nabi Isa menyampaikan tuduhan pencurian itu. Tapi orang itu tidak ngaku kalau dia mencuri. Sampai dia berani bersumpah, wallahi saya tidak mencuri. Demi Allah saya tidak mencuri. Nabi Isa mendengar dia bersumpah, demi Allah saya tidak mencuri, Nabi Isa mencabut tuduhannya. Kalau begitu saya cabut tuduhan saya. Nah, itu begitu. Kenapa? Kalau sudah wallahi, mau bagaimana lagi? Enggak semuanya urusan bisa diselesaikan di dunia ini. Masih ada akhirat. Ya begitulah dunia, orang tidak puas. Baik, silakan Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kan saya akan menanyakan masalah aparatur. Sumpah ASN itu sumpah, kan bersumpah. Aku bersumpah bahwa. Tapi setelah bersumpah itu apabila kan misalnya tadi ada 3, itu maksudnya kalau sumpahnya banget pendusta apa tuh Bosan? Ya. Hanya itu saja Bosan. Ya. Dalam pelantikan pegawai negeri, pelantikan lurah sampai presiden, itu bersumpah. Maka kalau dia bersumpah menyebut demi Allah, saya akan begini begitu, kalau ternyata dia tidak memenuhi, maka dia berdosa besar. Berdosa besar, bersumpah tapi tidak memenuhinya. Cuma itu tadi, orang itu menganggap remeh, orang tidak kuat kepercayaannya pada kehidupan akhirat, karena dia pikir di dunia ini saja. Apalagi sekarang di pemerintahan itu tidak ada laporan pertanggungjawaban. Masih ingat nggak sama Pak Habibie? Pak Habibie jadi presiden nggak nyampe 2 tahun, kinerjanya bagus, bahkan dolar yang 15.000 itu bisa turun lagi. Saya lupa sampai berapa itu turunnya. Dia bisa menekan laju dolar. Kalau zaman Pak Jokowi dari 7 atau 8.000 ya, itu naik jadi 15.000. Nah, itu begitu. Nah dulu tahun 98 krisis moneter itu karena dolar naik jadi 15.000. 98. Sehingga saya waktu itu menunaikan ibadah haji, nyetornya itu masih 8,8. Itu kan nyetornya di bulan Juni apa Juli gitu, berangkatnya Desember. Nah, sesudah itu krismon, pergi haji itu krismon, yang dolarnya sampai 15.000. Nah, tahun berikutnya itu haji sudah 3 kali lipat apa ya, udah 21 gitu, 21 juta waktu itu tahun berikutnya. Sehingga ada orang udah punya uang buat pergi haji tapi sendiri, dia pengennya pergi sama istri, akhirnya dia tunda.
Tahun depan insya Allah ada tuh buat berdua. Tahun depan sendiri aja kagak cukup. Meskipun udah 16 juta apa gitu ya, belum cukup juga. Nah itu begitu. Kenapa jadi cerita itu ya? Hah? Jadi sumpah itu jangan dianggap sepele. Kalau dosa yang sifatnya pribadi, sumpah yang sifatnya pribadi, itu masih bisa ditebus dengan memberi makan orang miskin, bisa ditebus masih. Sanksi sumpah yang tidak benar. Tapi kalau dosa sumpah jabatan ini kepada banyak orang, kalau dia jadi lurah, ya sekelurahan doang. Dosanya tuh kepada orang sekelurahan kalau dia tidak menjalankan sumpahnya. Kalau dia camat, sekecamatan. Kalau dia bupati wali kota, sekabupaten, sekota. Gubernur begitu, seprovinsi. Presiden, menteri dan presiden itu ke senegara. Bukan cuma kementeriannya saja. Karena kementerian itu terkait dengan begitu banyak orang. Jadi betapa besar dosanya kalau sumpah itu tidak dipenuhi. Nah, maka kalau orang takut, khawatir dengan dosa, sekecil apapun penyimpangan, dia tidak mau melakukannya. Penyimpangan yang sangat kecil, dia tidak mau. Makanya Umar bin Abdul Aziz waktu jadi khalifah, itu kan dia bekerja efektif sebagai khalifah. Sehingga meskipun dia jadi khalifah tidak nyampe 2 tahun, itu dia mencapai prestasi yang luar biasa, mensejahterakan masyarakatnya. Sehingga dia mengalami kesulitan menyalurkan dana zakat. Sulit menyalurkan dana zakat. Kenapa? Orang sudah merasa tidak jadi mustahik. Orang sudah sejahtera. Kalau sekarang kan mustahik tambah banyak kan gitu. Nah, suatu ketika karena dia bekerja sampai malam, dia memerlukan lampu untuk membaca surat-surat. Dia pakai lampu minyak. Lampu, kalau dulu tuh namanya lampu tempel. Lampu pelita. Nah, pakai pelita. Anaknya datang, ketuk pintu, assalamualaikum, dijawab, dipersilakan masuk. Ada apa kamu kemari? Ada yang ingin saya bicarakan. Masalah apa? Masalah pribadi, masalah keluarga, atau masalah masyarakat dan negara? Oh, ini masalah pribadi. Paling banter masalah keluarga. Nggak ada hubungan dengan masyarakat, apalagi negara. Oh ya sudah, ayo dimatiin dulu tuh lampu. Lampunya ditiup. Dimatiin. Kenapa dimatiin, Pak? Kan kita mau bicara. Ya, kalau terjemahan bebasnya, bicara itu kan yang penting kedengeran, nggak mesti kelihatan. Ya, kalau kedengeran kelihatan kan lebih enak daripada kedengeran doang tapi nggak kelihatan. Memang lebih enak kalau kedengeran dan kelihatan, tapi kan masalahnya yang mau dibicarakan ini masalah pribadi,
masalah keluarga. Sedangkan ini lampu pakai minyak. Minyaknya dibeli pakai uang negara. Saya tidak mau menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. Itu contoh betapa hati-hati, sehingga kalau segitu aja dia tidak lakukan, berarti dia tidak korupsi. Kalau nggak ada korupsi, sejahtera masyarakat itu. Sekarang ini kan orang korupsi. Dana desa itu 1 miliar. Ternyata dikorupsi oleh kepala desa itu 925 juta begitu ya. Itu di Serang, di salah satu desa di Serang. Saya baca itu percakapan di pengadilan. Jadi ada beritanya. Itu uang sebanyak itu dipakai buat apa saja, Pak? Ya buat macam-macam. Buat nyawer. Kepala desa duit bukan dipakai buat ngaspal jalanan, buat nyawer, buat ngundang artis ibu kota dan sebagainya. Lebih dari 900 miliar dipakai buat kemaksiatan poya-poya. Ya bagaimana mau sejahtera masyarakatnya? Coba kalau diperbaiki jalan, duit segitu dipakai buat perbaikan jalan, luar biasa. Udah nggak ada jalan jelek. Baik, begitu Pak. Ada lagi? Pasti ada gitu ya. Kalau mencuri ada hukum tangan ya, potong dan sebagainya. Kalau korupsi zaman saat itu seperti apa? Dan sekarang kan bisa jadi korupsi itu juga ada yang pasal yang istilahnya mengkayakan orang lain, padahal bisa jadi itu nggak tahu apa gitu kan. Tapi dia itu belum bicara Anda, dia bisa mengambil itu seperti apa? Apakah itu nanti diselesaikannya di akhirat saja? Baik, kasus-kasus yang bisa diselesaikan, yang bisa diponis. Kan penataan hukum masih dalam proses pada waktu itu. Kalau contohnya misalnya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu sengaja dia ngetes orang. Ini orang suka korupsi apa enggak? Kira-kira begitu. Kalau korupsi itu kan kalau sekarang mah penyelenggara negara. Kalau ini penggembala. Tempo hari ada undang-undang yang disahkan bahwa komisaris pimpinan BUMN itu bukan penyelenggara negara. Tempo hari itu bukan penyelenggara negara, sehingga yang dijerat pasal korupsi itu penyelenggara negara. Kalau BUMN enggak, kan aneh itu. Padahal itu perusahaan punya negara kan, BUMN bukan punya dirinya. Kalau saya bikin perusahaan itu kan punya saya, bukan penyelenggara negara saya.
Tapi kalau punya negara ya penyelenggara negara. Tapi nggak tahu kenapa ada pasal dengan kalimat seperti itu. Nah, ini bukan penyelenggara negara, tapi ini penggembala. Umar ingin tahu seberapa bagus kualitas keimanan si penggembala itu. Apa kata Umar? Saya ini haus dan lapar, tolong dong bagi saya susu kambing yang engkau gembalakan itu. Si penggembala ini nggak kenal dengan Umar, tahu tapi nggak kenal wajah. Sekarang juga begitu Pak, kebanyakan menteri jadi kita nggak tahu, nggak kenal. Kebanyakan menteri jadi kita nggak kenal. Yang mana menterinya? Itu yang baju biru misalnya. Oh itu yang menteri gitu. Maka Umar bilang begitu. Kata si penggembala apa? Saya tidak berhak Tuan, karena saya ini penggembala bukan pemilik. Atau begini deh, saya beli, nih uangnya saya beli. Kata si penggembala, saya tidak berhak menjualnya Tuan, karena ini susu bukan punya saya. Umar keluarin lagi duit lebih gede. Kalau sekarang mah 3 juta gitu deh. Saya beli nih seekor kambing, biar nanti susunya saya peres sendiri. Tuan, susunya saja saya tidak berhak, apalagi kambingnya. Punya siapa emang ini? Punya majikan saya hanyalah penggembala, saya sudah dikasih upah. Kambing ini banyak jumlahnya, apa majikan kamu tahu berapa jumlahnya? Majikan saya orangnya sibuk, kayaknya dia nggak pernah ngitung berapa jumlah kambingnya. Apalagi begitu. Seandainya dia tahu berapa jumlahnya, lalu kamu ditanya kambing kemana kurang satu, kamu kan bisa saja mengatakan kambing yang satu hilang dimakan serigala. Tuan, saya bisa saja mengatakan itu, tapi masalahnya adalah fa'ainallah, di mana Allah. Nah itu begitu. Nabi setelah meninggal itu kan khalifahnya Abu Bakar As-Siddiq. Pernah suatu ketika Fatimah itu mengklaim harta. Fatimah nggak tahu kedudukan harta itu, yang dia tahu itu punya ayahnya. Ini berarti warisan. Kata Abu Bakar, harta ini sudah disedekahkan, sudah diinfakkan oleh Rasul. Jadi ini bukan warisan. Nggak ada istilah nggak enak. Oh ini anak Nabi ini nggak enak, ini kasih aja udah. Tidak. Karena kalau dikasih aja padahal itu sudah diinfakkan, maka itu jadi korupsi. Sampai sekecil itu. Orang tidak anggap remeh urusan harta. Demikian. Ada lagi? Cukup, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Insya Allah kita sambung pada kesempatan berikutnya. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.